Siapapun yang datang kepada Allah, Yesus yang mati itu jangan kau nyangka mati, mereka hidup. Mana dalil? Tunjukkan dalil. Kan tadi bilang siapapun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana dalil penyembah Yesus itu tidak mati tapi hidup? Mana dalil? Kalau sebuah kalimat seperti itu aja kamu nggak bisa mengerti, sama dengan kamu bukan orang Indonesia saat ini. Berarti tidak ada dalil. Ya, Loh, itu dalil. Makanya dalil apa? Kan saya tanya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Apa ini yang sedang kau ucapkan? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi Ketika kamu berbahasa amwata. Arab saat ini, apakah kamu bisa Siapa menjadi orang yang Indonesia? mati? Dikatakan jangan kau mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, meninggal nih di jalan Allah berarti Islam, mereka itu mati. Tidak, kata Allah. Bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Akan tetapi mereka itu adalah hidup. Mana itu yang saat ini kau katakan? Mereka itu adalah hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Sekarang dalilnya. Orang yang mati di dalam jalan menyembah Yesus itu tidak mati tapi hidup. Tunjukkan dalil. Ucapanmu itu barusan tercantum di mana itu diktenya? Ali Imran 169. Ada ayatnya. Ayatnya seperti apa? Coba. Aduh. Lah itu tadi sudah dibacakan. Dibacakan pakai tua dulu nih, Flash. Dengan jelas kan tidak perlu dengan bahasa yang kau gunakan itu bukan kemampuan orang di situ. Buat pakai toa. Coba pakai umat Islam. Mana dalilnya? Kita minta dalil dari Kristen. Dalil ya udah aku sebutkan Barang tadi. siapa yang mati di dalam menyembah Yesus, dia akan diselamatkan. Mana dalilnya? Tunjukkan saya. Nah, mana? Dari bilang kan, siapapun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku katanya kan. Udah jelas-jelas itu sebuah dalil. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia atau bagaimana? Ini menyembah Yesus, bukan datang kepada Bapa. Kalau datang kepada Bapa itu Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikut Isa alaihissalam, datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi melalui para nabi. Sekarang Kristen yang kita tanya ini Kristen penyembah manusia, Bung. Jelas kan, itu sebuah dalil, sebuah bahasa sederhana. Menyembah Yesus, dalilnya mana, Bung? Bagaimana bisa kamu masih bicara, coba? Dalilnya mana menyembah Yesus itu mana, Bung? Menyembah Yesus bagaimana lagi? Kan udah dibilang kan. Kan kalian menyembah Yesus. Kalau tidak melalui aku. Kalian menyembah Yesus. Orang-orang Kristen tidak mungkin sampai kepada Bapa karena orang Kristen bukan Bani Israel. Orang Kristen itu manusia najis. Mau dalil? Mau dalil? Yesus itu najis. Kristen itu najis. Mau dalil? Baca Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang kafir. Orang Islam itu juga orang tersentuh dari Mekah. Bagaimana mungkin orang-orang kafir masuk ke dalam surga? Nggak mungkin. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tanah suci Yerusalem. Enggak kan? Yehezkiel 44 nomor 9. Orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Wahyu 21 nomor 27. Orang-orang tidak bersunat kafir haram hukumnya masuk ke surga. Jadi mau kemana kalian? Mau sampai kemana Kristen? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana Tante? Tante mau kemana? Sudah dikatakan tahu nggak? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Wala tansabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Saat ini apakah bahasa bal Indonesia ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Betapa omong kosongnya nih coba. Kalau cuman uak tidak ada dalil percuma. Ketika aku kasih referensi di dalam Wahyu berkata semua bangsa akan dijadikan mempunyai kerajaan surga. Kamu aja seperti itu coba. Kalau cuman uak itu percuma. Kita butuh dalil yang menjadi dasar menyembah Yesus akan mati, akan langsung ke surga. Mana dalilnya? Kita butuhnya sebuah kesimpulan dari satu orang. Bagaimana bisa ada dalil? Biasa. Dalam skripsi aja itu gagal, tahu nggak? Kalau tidak ada dalilnya berarti ya jelas tidak ada jaminan untuk Kristen. Di dalam Wahyu dikatakan semua bangsa akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang tidak bersunat bisa nggak masuk ke dalam surga? Loh kenapa tidak? Tuhan Maha Kuasa kan? Mana dalilnya?
Mana Kenapa dalilnya? kau membatasi kemampuan Tuhan coba? Mana dalilnya? Kamu dibantah dengan dalil. Tadi aku udah bilang kan, dalilnya di dalam Wahyu. Dengarkan. Tolong Di dalam Wahyu fungsikan. semua bangsa Tolong mempunyai kerajaan fungsikan surga. telingamu, Bung. Fungsikan telinga, jangan cuman mulut. Fungsikan telingamu. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Allah Tuhan pencipta langit dan Kau bumi. hanya mencari referensi. Fungsikan telingamu anak muda. Jangan cuman mulutmu. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam rumah Tuhan. Yesaya 52:1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tanah suci Israel. Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ente mau kemana, Santi? Argumenmu itu hanya untuk mendukung apa? Jawab, mana dalilnya? Orang yang tidak jelas, bersunat, aku orang najis setelah ini itu menjawab masuk ke kenapa surga dia coba? mana? Setelah ini Mana menjawab kenapa dalilnya? Orang najis dalilnya udah masuk ke bilang. dalam Udah surga dibilang, itu nggak kan? mungkin. Ya sudah, orang najis masuk ke dalam bait suci mana? Hanya untuk mendukung apa yang menjadi ucapanmu. Mana Empirmu. dalilmu? Sekarang Orang begini, yang kamu tidak mempelajari bersunat apa yang masuk ke sebagai dalam perjanjian surga. baru. Orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci saja haram hukumnya. Ketika aku ingin speak apa aja aku di mute. Gimana coba Mana dalilnya? Kita butuh dalil, bukan air liur. Dalil, Tadi kan aku udah bilang, dalil. dalilnya tertulis di dalam Wahyu. Kejadian Ya, 17 semua nomor bangsa mempunyai kerajaan surga. 14. Udah. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Aduh, mampus. Mana? Masih tetap dipertahankan sini. Aneh Mana sekali. keselamatan untuk orang yang tidak bersunat? Tunjukkan dalilnya. Nah, ketika disebutkan dalilnya kenapa masih muncul? Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Lah, tadi kan aku udah bilang kan di dalam Wahyu. Udah. Kalau Apa kamu tuh? ingin cari lagi dengan benar gitu. Berbagai bangsa masuk ke dalam surga. Udah tanpa syarat. Allahu Akbar, kasihan. Saudaraku ya, saudaraku, mulai sekarang cobalah kamu menjadi Kristen itu berdasarkan dalil. Loh, Menyembah udah jelas-jelas Yesus tadi harus saya ada bilang, di dalam dalilnya. Wahyu. Ibadah Minggu harus ada dalilnya. Natalan harus ada dalilnya. Jangan kamu liar. Belajarlah menggunakan dalil di dalam beragama. Loh, jelas-jelas Jangan kan, cuman dua imam dalil, buta. malah didikte, coba. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada asumsi dogma gereja. Amsal 3 nomor 5 gitu loh. Pakai data, Bang. Pakai data. Lain kali kalau naik ke Komal Islam, Ayolah, kuatkan ketika aku diri Anda menggunakan dengan sebuah data. referensi, apakah Oke? kamu niat mencari? Enggak kan? Loh, kamu cari data apa di Bible? Saya akan sajikan aku udah kepadamu. jelas Saya sudah berikan bacakan datanya, dalil-dalilnya referensinya kepadamu. dari Wahyu. Silakan Harusnya cari. kamu malu. Itu dalil kitabmu sendiri. Kok aku Seharusnya yang kamu lebih tahu malu dari ketika kamu? omong kosong yang terlontar dari ucapanmu itu semua. Oh, berarti apa, kamu kesia-siaan, mengatakan kan? dalil kitabmu itu omong kosong. Alhamdulillah, saya pun Justru sama kitabmu sebenarnya. bisa disebut sebagai skripsi palsu, tahu nggak? Skripsi gagal. Kamu mengatakan bahwa apa yang saya sajikan berupa dalil itu adalah omong kosong. Terima sakit. Oh, jelas itu omong kosong. Lah, omong kosong dalilmu. Aku membacakan dalil yang kamu ambil dari kitab agamanya orang. Pertama, Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota suci Bagaimana bisa sebuah Yerusalem. agama yang mengajarkan kebencian masih disebut sebagai Yehezkiel agama, 49 nomor 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya Bagaimana bisa orang sebuah kafir yang kitab tidak bersunat yang berisi Alkitab? masuk ke dalam bait suci. 2. Wahyu 21 nomor 27. Haram hukumnya orang najis yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ente mau kemana, Santi? Jadi pendeta bagaimana? Susah, Bung, susah. Kamu dibantah oleh dalilmu sendiri. Habis gitu Anda mengatakan bahwasanya saya berasumsi, saya omong kosong. Berarti itu sama halnya kamu mengatakan kitabmu itu omong kosong, Santi. Oke? Baik. Saya pamit 10 menit. Saya ibadah dulu menyembah Tuhannya Yesus. Habis itu saya akan kembali untuk terapi Anda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang begini cara kalian ya, hanya untuk berargumentasi mengumit orang gitu. Nanti kalian sama aku ya di rumahku ya. Aku ajar kalian. Lu mau mandi sana? Ya aku nggak bisa ada gurunda. Aku mandi juga nih.
Ya. Jangan samakan Tuhan saya dengan Tuhan kalian. Tuhan kalian tidak mempunyai roh. Tuhan saya mempunyai roh. Sama saya ya, di kamar saya. Nah itu kan kalau Kristen Tuhannya mempunyai roh katanya. Ya beda jelas dengan Tuhannya umat Islam. Kita sambung, izin kita sambung pernyataannya Bang Juma. Lanjut Bang Andi. Ya bahwa gini Ustaz Alif, menurut Bang Juma bahwa mana dalilnya menyembah Yesus itu selamat masuk surga? Nggak ada juga. Itu satu ya. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu sebentar. Baru dengarkan dulu lah sebentar. Jadi Kristen yang kayak Anda ini menyembah Yesus sebagai Tuhan selamat masuk surga tidak berdalil. Yang Anda bawa Yohanes 14:6 itu untuk Bani Israel. Itu ya, dengarkan baik-baik. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak dipotong kulupnya atau bersunat itu tidak akan mungkin masuk surga. Jelas datanya di sana. Jelas datanya. Karena diperkuat juga oleh Paulus, Galatia 5 nomor 2. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Tapi di sisi lain, yang tidak bersunat tidak akan pernah mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Di mana tempatnya? Neraka. Data. Itu kira-kira begitu. Lanjut. Karena aku udah bilang kan, ketika sebuah referensi ku berikan kepada kalian sebuah kitab wahyu di dalam Alkitab, apa kalian yang mencari? Tidak. Jangan kayak gitu. Iya enggak? Atau enggak ketika saya katakan ya kan tidak ada yang bisa. Jangan pindah topik ini aja lu bantah tadi pernyataan Bang Juma. Jelas-jelas kan. Mana datanya orang tidak bersunat masuk surga? Mana datanya? Makanya kan, apa kalian mempelajari sebuah perjanjian baru? Mana datanya menyembah Yesus itu masuk surga? Apa kalian mengerti? Ada dua topik ini coy. Kau cari datamu di Bible, menuhankan Yesus masuk surga. Dalam kitab Wahyu. Dengerin dulu yang kau harus kerjakan sekarang. Udah? Cari data di Bible, menuhankan Yesus berdata masuk surga. Tidak disunat masuk surga. Itu aja dah tugas lu. Pakai data. Kalau jangan pakai congor. Pakai data. Kalau dapat abang mau masuk Kristen tidak, Bang? Iya. Mana datanya? Mana datanya? Pakai data. Diam dulu kau, Black Mamba diam. Pasti abang nggak mau masuk Kristen. Ya, pakai data. Black Mamba diam. Black Mamba diam. Saya cubit kamu. Diam. Pakai data ya. Kalau lu nggak pakai data, mending lu tidur. Sekarang gini, kamu tahu nggak kitab Wahyu di dalam Alkitab? Enggak, lu tidur aja kalau nggak ada data, tidur. Nah, ketika aku sebutkan sebuah data aja kamu nggak mau. Mana datanya menyembah Yesus masuk surga? Mana? Disebut sebagai argumentasi, coba. Ya mana datamu? Loh, jelas-jelas itu data. Kitab Wahyu di dalam Alkitab. Mana datamu? Menuhankan Yesus itu masuk surga, mana datamu? Cuma tadi terdiam. Bahasa Indonesia sederhana aja kan nggak bisa mau paham, coba. Ya datamu mana? Saya baca semua. Itu tadi ketawa dan nangis itu bukan data, itu namanya pasrah. Saya udah berikan sebuah referensi untuk jadi rujukan. Bukan referensi, data di Bible itu menuhankan Yesus masuk surga. 2. Tidak bersunat dijamin masuk surga. Itu datamu mana? Masih tetap beromong kosong ya. Ternyata sama aja. Banyak gue yang suka omong kosong. Orang minta data kok gimana muter-muter ini orang. Berikan sebuah data. Mana datanya? Oke, menjadi sebuah catatan. Coba tunjukkan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Datanya di mana? Baca. Kejadian sampai Wahyu. Oke, sabar, Bang. Dari Kejadian sampai Wahyu. Mana datanya? Di sana, di sana tidak tertulis bahwa kalau tidak mengikuti Yesus tidak masuk. Ya kalau tidak tertulis tidak ada datamu, Kocluk. Iya, tidak tertulis. Ya kalau tidak tertulis lu mau ngapain di sini kalau nggak ada tertulis? Bang, maksudnya begini, Bang. Ya, tidak tertulis bahwa. Ya kalau nggak tertulis lu mau ngapain? Lu mau jual obat? Bang, tidak tertulis. Ya udah lu jualan obat lagi nih. Lu jual obat, gua mau tidur. Bang, tidak tertulis. Nah, lu jual obat, gue tidur. Obat tidur aja lu jual, biar orang pada tidur. Tidak tertulis, Bang. Abang baru ngomong. Mana tertulis di mana kalau ikut Yesus masuk surga?
Makanya saya ngomong tidak tertulis kalau orang yang mengikuti Yesus itu. Kalau tidak tertulis, terus lu ngomong dari mana? Dasar lu ngomong apa? Dasar apa ngomong Beda apa itu juga. pertanyaan Bang Hadi, bukan itu. Bukan yang itu. menuhankan Yesus dan menyembah Yesus masuk surga, bukan mengikuti Yesus. Jangan dirubah pertanyaannya. Kalau ditanya pengikut saja tidak ada, apalagi yang menuhankan, lebih tidak ada kalau gitu. Oh, jadi kita lagi bermain Oke, dialektika. karena sih. coba justru- Anda buktikan. Oke, Justru coba Anda Yesus buktikan yang menolak kita kalau yang- dia itu dituhankan. Oke, kalau Enggak, kalau kita abang lagi mau, bicara abang dialektika. buktikan. Dialektika mengikuti sama dengan bukan menyembah gitu. Ya Lagi memang bicara menurut Merubah argumentasimu, langsung pakai data aja. Jelas emang kan? menurut kau dari tadi yang tidak Bahasa membuat ini Indonesia menjadi sederhana aja, kalian nggak bisa sebentar. paham lu. Host Bang, lagi ngomong. Bang. Host lagi ngomong. Bang. Yang membuat diskusi Meng- ini tidak menjadi dialektika ini siapa? Orang lagi menjelaskan ngerocos mulu. Modal merocos siapa? Lo jelas kan Coba. karena teman kalian ngomong kosong banyak Coba, kan. siapa yang berkata omong kosong? Apakah itu termasuk dialektika? Apakah itu bukan Jelas. red herring? Ketika sebuah Hah? dialek yang kuucapkan, Apakah itu ketika sebuah dialek yang apakah kuucapkan tidak berisi termasuk referensi, apa kalian mencari? Hello, nggak usah ngomong-ngomong dialektika kalau kau sendiri tidak paham apa itu Oh dialektika. jelas, dialektika Kau dari gue aja tadi nggak red pernah mau herring kalian sendiri ambil dalam tidak ingatan paham. kalian. Aku aja dari tadi bicara Makanya kalian cuma lain kali kalau kau cuma mau modal ngomong aja, tidak usah naik-naik koma diskusi kalau cuma modal bunyi. Kamu tuh dari tadi cuma bunyi-bunyian. apa buktinya aku Paham. modal bicara doang? Kau tahu modal bunyi-bunyian. Mana buktinya kalau aku modal bicara Tembolok dengan lidah kau itu berkolaborasi Nah, buktikan. menghasilkan bunyi-bunyian. Paham kau? Enggak, buktikan kalau itu sekedar bunyi-bunyian. Kau tidak bisa menjawab. Kau cuma modal bunyi-bunyian. Buktikan, itu bukan Tembolok sekedar kau terlalu bunyi-bunyian. aktif, tahu nggak? Tembolok sama lidah kau terlalu aktif. Nah kan, Makanya kau hanya bunyi-bunyian sebuah hujatan yang ada di dalam dialekmu, retorik Di macam apa itu mana coba? saya ada hujatan? Udah. Saya mengeluarkan kata bagaimana pantasnya memberikan Hanya ada kamu sebuah pemahaman celaan bahwasanya dalam kamu itu cuma dirimu ketika bunyi-bunyian. lidahmu bergoyang dan menari-nari. Bang. Itu Jangan namanya host, pemahaman jangan bagaimana host. saya menjelaskan Pemahaman sehingga macam kau apa yang mengeluarkan ketika lidahnya menari hanya bunyi-bunyian. untuk mencela orang lain? Bunyi-bunyian Pemahaman itu macam terjadi apa? karena Bang, adanya udah. tembolok kau yang terlalu aktif dan lidah kau terlalu Pemahaman aktif, macam makanya apa? Ketika orang lain terjadi berucap dengan bunyi-bunyian referensi begitu. data yang harus menjadi jejak kaki bagi kalian tidak mau cari. Udah, pemahaman macam apa itu coba? Dialektika macam apa? Udah, di mana omong kosong kalian dari tadi? Sekarang, dialektika macam apa? Ketika saya beritahu sebuah data, udah, ya Apa? kan? Tidak, Bagaimana? tidak mencapai kalau tidak melalui Kan Kalian ada mau ini orang nggak? lagi Mau ngomong bikin- rocos terus. Kayak perempuan kau. Orang lagi Lah, ngomong rocos terus. Jelas kan, Gimana kalian bisa lagi tektokan? ngomong kosong. Bagaimana Nggak, bisa kalian mendikte tektokan? agama orang lain. Ketika coba, agama coba, kalian coba. didikte, apa yang terjadi? Coba kau dengarkan. Hah? Coba kau Pertumpahan darah dengarkan. gitu. Kau diam dulu, kau dengarkan. Kau diam dulu, kau dengarkan. Ya, saya dengarkan Kau ucapan ingat. Anda sekarang. Diam. Dengarkan. Diam dan dengarkan, ah. Coba jawab pertanyaan Bang Handi tadi. Diulang pertanyaannya ya. Di mana dalilnya menuhankan dan menyembah Mana? Yesus itu masuk ke dalam surga? Itu pertanyaannya. Boleh bicara ini? Boleh bicara nggak? Tadi suruh diam kan? Jawab. Lah itu Ya, silakan. pertanyaannya Itu menunggu kan sudah jawaban. selesai pertanyaan. Oh, yaudah ya. Ini menunggu jawaban Saya- namanya. Saya ngomong, Ini iya, saya Kalian kasih belum jawaban, jawaban, kan? Bang. Saya kasih jawaban. Di mana dalil tertulis bahwa mengikuti Yesus tidak masuk surga, Bang? Black Mamba, diam dulu ya, Nak, ya. biar Kamu nanti, sebenarnya itu pertanyaan nggak boleh. Itu bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ya sudah, Di kau mana diam. dalil Black Mamba tertulis diam. bahwa mengikuti Yesus tidak Iya. masuk surga, Bang? Coba Anda buktikan itu dulu, Bang. Bukan Yesus, bukan itu. Black Mamba diam dulu, Nak, ya. Maksudnya? Diam dulu. Di mana dalil? Iya, di mana dalil tertulis bahwa mengikuti Yesus tidak masuk surga? Di mana, Bang? Di mana dalil? Menuhankan Yesus dan menyembahnya iya. itu menjadi masuk surga itu di mana dalilnya? Iya, di Kalau mana dalil mengikuti tertulis bahwa Yesus bisa menyembah jadi para Yesus pengikut Yesus tidak itu masuk surga. Yang Iya, jadi di mana masalah dalil? adalah yang menuhankan Yesus. Contohnya Kristen. Kristen ini menuhankan Yesus. Di mana Yesus itu adalah manusia utusan Tuhan. Nah, di mana dalilnya bahwa menuhankan Yesus dan menyembahnya itu bisa masuk surga? Paham Ketika sebuah pertanyaannya? dalil saya beritahu kan, apakah kalian akan niat mencari? Saya katakan ya. Atau ketika sebuah bahasa sederhana dalam bahasa Indonesia saya berikan kepada kalian, apakah kalian bisa memaknai? Itu aja.
Udah saya katakan Anda di bisa dalam Wahyu. paham pertanyaan atau mau Anda belajar Nah, ngomong di sini? Paham Sebentar, pertanyaan sebentar. kan? Pertanyaan Sebentar, bagaimana sebentar, Bang. dikatakan sebagai Bang, orang sebentar. nggak boleh memaksakan orang untuk mengikuti. Black Mamba, diam dulu. Black Mamba, diam dulu. Ketika kau memberikan memberikan data dan yang memaknai siapa? Apa kapasitasmu untuk memaknai data Bible? Kamu siapa? itu kitab Bisa saya. memaknai sendiri dengan Saya alasan- seorang Kristen. Alasan Anda Kamu bertanya siapa? untuk apa? Alasan Kamu Anda yang siapa? bertanya untuk Membuat apa? kesimpulan sendiri tentang kitab saya coba. Itu Lantas pikirkan. hanya kamu. Saya seorang Kristen, saya punya hak untuk itu. Sedangkan kau siapa coba? Hanya orang di luar. Udah. Diam. Nah, kan? Diam. Apa lidahmu sedang Lantas bergoyang hanya untuk mendikte kamu. sesuatu lagi? Lantas hanya diam. Lantas hanya kalian yang bermodalkan congor dengan imani saja, kami tidak boleh memahami sebuah tulisan. Hah? Begitu cara kamu diaklitkah? Begitu Apakah caranya. pemahaman yang salah yang kalian ungkapkan Kembali itu pantas kembali untuk topik, diucapkan? Bang. Kembali topik, host. Udah. Kembali ke topik saja. Apakah Di mana pemahaman dalil yang tertulis terkesan bahwa budak itu menyembah pantas Yesus untuk tidak masuk dipublikasikan? surga, Bang? Sebentar, Black Mamba, ini bukan kelas menang. Ya. Sebenarnya juga bukan kelasnya dia ini, cuma sok-sokan lo aja. Dialektika aja dia nggak paham. Lo jelas-jelas kan, kalian tidak punya kepantasan untuk bicara tentang Alkitab kalau itu sesuatu yang buruk, tahu Coba nggak? coba beri data. Lo udah Beri data jelas yang kau banget. mampu. Beri Saya data berikan yang kau sebuah data. mampu. Udah. Tuh, Saya berikan bacakan. sebuah data ini. Silakan bacakan. Ya kan? Bacakan, Saya silakan berikan sebuah bacakan. data. Di dalam Wahyu ada tertulis, udah, aku Alfa dan Omega, dan ada tertulis semua bangsa masuk ke dalam surga. Atau Oke, berbagai selesai. bangsa. Sebentar, TikTok. Itu bahasa sederhana. Kita kelas. Oke, iya bahasa sederhana sekali, betul kawan. Si Udah. paling jago dialektika, saya tanya kau tahu artinya Alfa dan Omega apa? Nah, Jawab. kau nanya aku, ketika aku tanya itu padamu, apa yang jadi jawabanmu? Kau tahu artinya Alfa dan Omega? Coba jawab kalau kau tahu. Kasih Dialektika, tahu saya kan? penjelasan. Ya. Arti Bagaimana bisa apa? pertanyaan sebuah retorika ketika diretorikakan kembali tidak mau menjawab? Pakai otak. Udah, terlalu besar kedunguan yang mulut. ada di dalam pikiranmu saat ini. Kau sebutkan Alfa Omega, bodoh. Kau tidak mengerti jelas, artinya kan? Alfa Ketika aku Omega. tanyakan kepadamu, Alfa apa yang jadi Omega kesimpulanmu? itu abjad Sia-siaan omong Yunani. kosong ucapanmu, hanya percelaan Omong yang ada kosong sendiri. itu abjad Dalam- Yunani. Alfa Omega itu abjad Yunani. Yang kau Ya, sebutkan yang artinya itu apa, Bang? Yang Arkekekelos. artinya apa? Saya sebutkan Yang kau sebut kesimpulanmu. itu arkekekelos. Itu tidak merujuk ke situ, terlalu jauh. Ya Terlalu udah jauh. selesai Makanya kan, jangan jawabanmu kau tunjukkan menjawab kebodohanmu. segalanya, udah selesai. Di depan 3.000 orang kau tunjukkan kebesaran mulutmu itu. Lo jelas kan, kebesaran mulutmu itu cuma sederhana aja kau nggak bunyi-bunyian bisa saja. paham. Kau hanya Kau bicara saja tidak kesimpulan mengerti. yang mengungkapkan. Kau saja tidak Sebuah mengerti. omong kosong dan kesia-siaan. Omong kosong. Lo jelas. Terlalu besar mulut kau ngomong omong kosong, kau nggak ngerti Yang besar mulut apa-apa. dari tadi coba Siapa yang besar mulut dengan banyak pendukung coba Coba Siapa siapa? yang selalu ngomong kosong? Siapa yang selalu ngomong kosong tapi nggak pernah Di mana sadar? letak- Apa yang di mana dipaparkan? letak omong kosong saya? Apa Di yang mana kau kalimat paparkan saya dari berisi tadi? omong Apa kosong? yang kau paparkan dari tadi? Apa yang kau Berikan paparkan? diktemu di mana Apa yang kau omongan paparkan saya yang dari berisikan omong kosong. Ya. Apa yang kau Berikan paparkan dari diktemu tadi? sekarang. Apa yang saya katakan berikan Apa diktemu yang saat kau ini paparkan juga. dari tadi? Alfa dan Omega Mana artinya apa? diktemu? Alfa dan Omega artinya apa? Loh, berikan kesimpulanmu. Alfa dan Udah kamu Omega jawab tadi, kan? artinya apa? Paham tidak? Jangan pernah membaca ayat kalau kau Berikan tidak mengerti apa-apa. kesimpulanmu. Alfa dan Omega artinya apa? Udah, Bang saya Ipe, sebutkan tanyakin dia. lagi. Artinya yang Apa pertama dan artinya? terakhir, Bang. Bang, Dia yang lagi pertama dan Ustaz terakhir. tadi. Sudah. Ya, oke. Memang tidak ada jawaban. Pertanyaan sederhana. Di mana dalilnya yang merujuk bahwa menyembah Yesus dan menuhankan Yesus itu masuk surga? Tidak ada dalilnya. Jawabannya malah Alfa dan Omega. Itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama Bang, sekali Bang, tidak oke. nyambung. Oke, kalau memang tidak ada Di mana dalil, sekarang? sabar, Iya, Bang. di mana Yesus mengajarkan demikian sehingga dia itu masuk surga? Kalau ancaman menuhankan Yesus sehingga dia masuk neraka itu ada. Tetapi dalil menuhankan dan menyembah Yesus itu tidak ada. Nah, bagaimana coba Anda memahaminya? Jelas Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Itu kata Yesus. Nah, Anda menuhankan dan menyembah Yesus itu ajaran siapa? Di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya Tuhan dan dia disembah? Tidak ada. Kalau Yesus menyuruh menyembah Tuhan ada.
Contoh Matius 4 nomor 10. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu yang diajarkan Yesus. Nah, silakan cari jawabannya, atau kamu tambah ayatnya, bikin pasal sendiri, lalu sampaikan kepada seluruh umat Kristen bahwa menuhankan Yesus dan menyembah Yesus akan masuk surga. Silakan ditunggu jawabannya. Oke, Kenapa Ustaz? saya jawab ini. 1. Dalam ucapannya sebuah disclaimer, tidak ada di dalam Alkitab katanya. Oke. Kedua, ya kan? Ada sebuah disclaimer lagi bahwasannya tuh Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia yang menyuruh menyembah Tuhan. Itu sebuah disclaimer kedua ya. Dan itu bisa menjadi sebuah dalil untuk apa? Ini jawaban disclaimer. Dan sebuah jawaban pastinya di dalam Matius dikatakan berbahagialah. Orang Kristen pasti tahu itu. Ya. Ada ucapan berbahagialah. Ya. Dan tadi udah aku bilang kan, ketika aku sebutkan sebuah referensi bahwa Wahyu, apa kalian bersedia untuk membaca? Mana jawabannya kok malah disclaimer apa? Disclaimer itu jelas apa? Jawabannya kan? Itu jelas jawabannya. Mana jawabannya mana? Yesus mengajarkan menyembah dan menuhankan Dia itu masuk surga. Kalau ancaman dari Yesus ada. Kok malah jadi disclaimer ini gimana? Disclaimernya apa? Kalau nggak ada disclaimer dia nggak punya data. Yang jelas menuhankan Yesus ancamannya neraka. Kata Yesus, enyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan kasih tahu Ibes kalau dia di mute. Jangan kasih tahu biar dia ngomong terus sendiri. Itu tadi. Sekian dari